Sekarang kita coba lagi. Nah, langsung nyala ya, kita gas. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Service Bro. Oke teman-teman, di sore ini kita kedatangan motor Beat dengan keluhan digas-gas mati ya teman-teman. Kondisi awal motor seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kondisi awal motor. Ketika motor saya on, saya kontakkan, dia langsung ada kedipan teman-teman. Nah, kita ulangin lagi ya. Kita on. Terus teman-teman bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kedipan itu menunjukkan kode sensor TP. Nah, nanti kita akan cek dengan alat IDS permasalahannya apakah sensor TPS-nya rusak atau dari kabelnya yang putus ya, teman-teman. Jadi ketika kita hidupkan seperti ini kondisinya ya. Nah, kalau kita gas, dia nggak mau, langsung mati teman-teman. Digas langsung mati. Oke, lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, langkah yang pertama kita akan membuka joknya ya teman-teman, karena letak sensor TPS itu ada di throttle body. Jadi yang pertama dibuka adalah jok. Sebelum kita nanti lepas sensor TPS, kita cek dulu pakai alat IDS-nya. Nah teman-teman, untuk jok motor sudah kita buka. Kondisi sensor TPS ada di sini ya teman-teman. Ini tapi yang di bawah sini itu sensor TPS-nya. Nah, sebelum kita memvonis sensor TPS rusak, kita cek dulu pakai IDS dengan cara membuka tutup akinya di sini, karena letak DLC-nya ada di sini. Nah, kita colokan ya teman-teman. Posisi kontak masih off, kita colokan. Nah, lalu kita coba on. Ayo bro. Nah, kita lihat untuk lampu DTC. Lampu DTC-nya itu ngedip-ngedip ya teman-teman. Nah, kita cek dulu. Kita arahkan ke motor Beat. Nah, terus kita lihat DTC yang tersimpan. Perhatikan arah panahnya teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini tertera TP tegangan. Oke teman-teman. Setelah teman-teman tahu bahwa kerusakannya ada di sensor TPS, kita tinggal cek tegangan sensor TPS-nya normal apa enggak. Nah, kita enter, kita pilih lihat parameter. Oke. Nah, di sini udah jelas bahwa standarnya di sensor TPS adalah 0,0. Sedangkan di alat ini membaca 3,5 derajat. Nah, itu udah nggak normal teman-teman. Terus kita cek lagi TPS yang satu lagi, yang tegangannya voltase. Nah, untuk tegangan dia normal 0,390, bisa 0,488 juga normal, atau 0,527 juga normal, itu standar. Nah, coba kita akan gas lebih tinggi lagi, apakah dia naik. Nah, kalau untuk tegangan di sini dia normal teman-teman. Pas digas dia lebih dari 4. Nah, kita coba lagi lihat derajatnya yang atas. Tetap 3 ya teman-teman ya. Nah, coba sebelum kita melakukan vonis penggantian sensor TPS, alangkah baiknya kita coba setel dulu TPS-nya. Siapa tahu mungkin yang punya itu pernah mampir ke bengkel, terus di setting-setting sama bengkel, bisa juga.
atau mungkin sensor TPS-nya yang memang sudah rusak ya teman-teman. Kita akan lakukan pengecekan dulu untuk sensor TPS-nya. Oke teman-teman, kita coba kendorkan baut sensor TPS, terus kita putir-putir sedikit sensornya apakah dia turun. Bisa dilihat ini untuk sensornya nggak mau turun ya, padahal ini sensor udah saya putar-putar sedikit ke bawah, mentok, dia nggak mau turun. Nah kalau udah begini, kita cek baut yang sini, mungkin udah dipuntir apa belum ini di sini. Nah teman-teman perhatikan. Nah kalau sudah dipuntir ini tetap nggak mau turun angkanya, kita lihat di sini. Baut yang ini siapa tahu udah diputar-putar jadi dia nggak mau nol ya. Kita cek dulu. Kalau dilihat dari cat markingnya dia masih setelan pabrik ya teman-teman. Bisa dilihat sedikit catnya kelihatan nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini ada catnya itu belum rusak, berarti masih setelan pabrik. Nah kalau untuk saat ini berarti kita langsung bisa simpulkan saja untuk sensor TPS-nya yang bermasalah. Kita akan coba ganti yang baru untuk sensor TPS-nya. Oke teman-teman, ini adalah sensor yang baru. Saya coba akan pasang ke motornya. Perhatikan kamera mendekat. Nah kita pasang dulu ya. Bautnya kita pasang dulu, tapi jangan dikencangkan supaya nanti kita bisa setting. Nah perhatikan teman-teman, sensor udah kita pasang, tinggal HIDS nya dia mau nol apa enggak. Nah ini masih kedip-kedip ya karena dia belum di reset. Nah teman-teman perhatikan, walaupun diganti sensor baru dia tetap 3, dia tidak mau itu apa, tidak mau 0. Terus kita lihat lagi ke bawah, sensor TP yang bawah ya teman-teman perhatikan, dia tetap kayak tadi yang baru, apa yang lama maksudnya, dia tetap walaupun udah diganti tetap nggak mau 0 untuk sensor TPS nya. Nah kita akan lakukan pemeriksaannya ya teman-teman. Teman-teman, akhirnya setelah kita coba ganti sensor TPS yang baru ternyata langsung normal nih teman-teman, bisa lihat. Berarti ini sensor yang baru pun dia nggak luput dari error ya. Nah teman-teman bisa perhatikan dia 0, terus di sini tegangannya normal 0,4. Nah kalau udah seperti ini, baut pengikatnya kita kencangkan, baut yang di sensor TPS, supaya dia tidak berubah. Nah kita juga harus perhatikan ini pas dikencangkan dia harus tidak boleh rubah. Coba kita gas, perhatikan untuk HIDS nya, kalau kita gas dia balik lagi ke 0 enggak. Nah ini kan normal nih 70, kita lepas harusnya 0 lagi. Nah ini normal, kita kencangkan lagi. Nah perhatikan, setelah sensor udah dipastikan aman sesuai standar, ini kan masih ada kode kerusakan. Kita reset teman-teman, kita kembalikan ke setelan pabrik. Terus dia nanti di sini akan hilang. Tapi ketika nanti kita hidupkan di gas, ngedip lagi, berarti ada kabel yang putus. Nah sekarang kita coba hidupkan normal nggak. Kalau tadi kan sebelum diganti dia nggak bisa digas. Sekarang coba setelah diganti. Perhatikan di sini teman-teman. Di sini juga ketika kita gas dia naik ya.
ulangin lagi, kita hidupkan. Harusnya dia enak kalau pas dihidupkan. Kesimpulannya seperti ini. Setelah sensor TPS sudah diganti, nah di awal video tadi untuk awalnya di sini ngedip ya, sekarang udah enggak karena udah kita reset, sensor udah kita ganti. Nah terus tadi awalan kita gas dia mati, sekarang kita coba lagi. Nah, langsung nyala ya, kita gas. Motornya normal jaya teman-teman. Jadi permasalahan motor Beat ini ketika digas ngempos terus mati-mati itu normal, sudah normal kembali. Yang bermasalah hanya pada sensor TPS ya. Nah oke teman-teman, oke, jadi sekian dulu video dari saya Service Bro. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan subscribe channel Service Bro, dan komentar jika teman-teman memiliki pertanyaan atau kritik dan saran supaya channel Service Bro makin berkembang. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.